Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan perlindungan ya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Tia Dewi memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, coba duduknya dirapiin dulu. Jika ada sampah-sampah yang berserakan, diambil ya. Karena kenyamanan adalah hal yang paling utama dalam belajar. Ya, seperti itu. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Cynthia Dewi, Hadir, Bu. Carmila, Hadir, Bu. Hasna. Hadir, Bu. Oke. Hari ini hadir semua ya. Tidak ada yang sakit ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Seperti yang Ibu katakan minggu lalu bahwa materi hari ini tentang adab menjenguk Orang sakit. Oke, sekarang adab menjenguk orang sakit. Sebelum Ibu melanjutkan penjelasannya, di sini siapa yang udah pernah menjenguk saudaranya atau temannya yang lagi sakit? Saya, Bu. Ya, berarti kita semua ya udah pernah menjenguk saudara kita yang lagi sakit. Nah, sekarang apa saja yang kalian melakukan pada saat kalian menjenguk saudara kalian yang lagi sakit? Yang pertama, Yang baik, Bu. oke, pintar. Yang kedua, Hasna? Mendoakannya, Bu. Oke, baik. Jawabannya bagus sekali. Yang ketiga, Menanyakan keadaan sakit, Bu. oke, seperti itu ya kira-kira. Nah, adab menjenguk orang sakit. Salah satu hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah menjenguk saudara kita yang lagi sakit. Nah, pada saat kita menjenguk orang sakit itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita menjenguk saudara kita yang lagi sakit. Menjenguk orang sakit adalah salah satu sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Ya, berarti jika seseorang atau kita melakukan penjengukan, menjenguk saudara kita yang lagi sakit, itu adalah hal yang paling baik. Jika kita melakukannya sesuai dengan anjuran Islam, syariat Islam, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang besar. Seperti yang Rasulullah katakan, bahwasannya jika seseorang menjenguk saudara kita lagi sakit, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu pahala yang besar, yakni surga. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
jika seorang melakukan atau menjenguk saudaranya lagi sakit, maka dia berada di kebun-kebun surga sampai dia pulang ke rumah. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi seperti itu ya, jika kita menjenguk saudara kita yang lagi sakit, maka kita telah mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu pahala. Nah, sekarang apa saja adab-adab menjenguk orang sakit? Yang pertama yaitu niat yang baik. Nah, arti dari niat yang baik ini yaitu sebelum kita menjenguk saudara kita yang lagi sakit atau menjenguk teman-teman kita yang lagi sakit, itu harus kita mempunyai niat yang baik, niat yang ikhlas, agar kita datang ke rumahnya juga dia merasa senang. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah bertanya keadaan yang lagi sakit. Nah, maksudnya dari sini adalah jika kita bertanya keadaannya, bahwa maka dia akan merasa senang, dia akan merasa care, dia akan merasa dipedulikan. Seperti itu, ya. Yang ketiga adalah menghibur dan memberikan motivasi untuk bersabar. Jadi gini, orang kalau sakit atau kita yang lagi sakit itu kita merasa diri down, jiwa kita terganggu, mental kita terganggu, kita merasa bahwa ya Allah, saya sakit, saya nggak sehat kayak orang-orang, seperti itu kan. Nah, berarti kita sebagai pengunjung, kita sebagai penjenguk, kita harus memberikan penghiburan agar dia merasa terhibur, dia tidak akan merasa sedih, tidak akan masih putus asa, seperti itu, dan memberikan motivasi untuk bersabar, ya. Yang keempat yaitu meruqyah dan mendoakannya. Kita datang ke rumahnya, ya, kita datang ke rumah, terus kita harus mendoakannya, kita menanyakan keadaannya, kita bertanya menghibur dan motivasi untuk bersabar, dan meruqyah dan mendoakannya. Kita mendoakannya agar penyakit yang dia derita, sakit yang dia derita itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima yaitu tidak mencelah penyakit. Nah, maksud dari tidak mencelah penyakit ini adalah Allah sudah memberikan apa yang kita rasa, cobaan. Jadi gini, sakit, sehat itu adalah pemberian dari Allah. Kita harus husnuzon kepada Allah. Kita tidak boleh mencela penyakit, kita tidak boleh mencela apa yang diberikan Allah. Mungkin semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ada hikmahnya di belakangnya. Seperti itu ya. Jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah. Kita harus sabar menghadapinya. Kita hanya berdoa, berikhtiar, berobat untuk cepat sembuh, seperti itu. Dan yang terakhir adalah memperhatikan waktu saat menjenguk orang sakit. Nah, ini nih, ada banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang kadang tidak tahu waktu untuk menjenguk saudara-saudaranya atau teman-temannya. Waktu yang tepat dalam menjenguk saudara kita atau teman-teman kita yang lagi sakit itu adalah waktu pagi, kira-kira waktu pagi sekitar jam 9 atau 10, dan waktu malam yaitu sekitar jam 5 sampai maghrib. Kita tidak boleh datang jam 12 siang atau kemalaman jam 9 malam. Itu tidak boleh. Karena kita merasa bahwa seandainya nih ya, kita datang jam 12 siang, ya dia mau istirahat nih, dia habis makan, dia mau istirahat tidur gitu kan. Nah, berarti kita harus tahu waktu. Jangan sampai kedatangan kita ini akan mengganggu keadaannya, seperti itu. Atau kita datang kemalaman. Kita datang kemalaman jam 9 nih, kayaknya dia mau istirahat deh, kayaknya dia nggak enak kalau dia menerima kita gitu. Jadi waktu yang tepat dalam menjenguk saudara kita yang lagi sakit yaitu pagi dan sore menjelang malam, seperti itu. Nah, sampai di sini siapa yang udah paham? Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Jika kalian udah memahami sisi materi ini, maka sekarang giliran ibu untuk bertanya kepada kalian, ya. Jika kalian sudah bisa menjawabnya, maka itu akan menjadikan nilai harian kalian, ya. Ya, Bu. Oke, baik. Sekarang ibu akan memilih salah satu untuk menjawabnya. Yang pertama Cynthia Dewi. Pertanyaannya adalah keutamaan apa yang didapatkan oleh orang yang menjenguk saudaranya lagi sakit?
mendapatkan pahala yang besar yaitu surga, Bu. Pintar sekali, jawabannya bagus sekali, tepat. Yang kedua adalah Karmila, sebutkan adab menjenguk saudara kita yang lagi sakit. Menghibur dan memberikan motivasi untuk bersabar. Oke, terus Meruqyah dan mendoakannya. oke, terus Niat yang baik. oke. Itu ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, materi kita sampai di sini dulu ya minggu ini. Jadi alhamdulillah kalian sudah memahami semuanya. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan, ada salah kata. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.